Salah satu cara yang baik di dalam belajar analisis kredit adalah dengan belajar dari kasus-kasus kredit bermasalah. Kenapa? Karena dari situ kita akan mendapat lesson learn. Kita akan mendapat suatu pembelajaran untuk tidak melakukan atau mengulangi hal yang sama. Pada kesempatan ini kita akan belajar 3 kasus kredit bermasalah. Yang pertama, suatu saat seorang pengusaha onderdil datang meminta kredit sebesar 2 miliar kepada bank, kredit modal kerja. Oleh bank kemudian dilakukan analisis terhadap permintaan kreditnya. Akhirnya kredit diberikan dengan pertimbangan jaminan yang merupakan tanah dan bangunan mencukupi. Hasil slick checking, trade checking clear, positif. Tidak ada masalah. Bahkan slick checking tidak menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran. Perhitungan kebutuhan modal kerja tidak over finance. Secara hitung-hitungan masuk, termasuk hitung-hitungan untuk kemampuan membayarnya. Dari sisi finansial juga dinilai masih baik. Tetapi 5 bulan kemudian debitur datang ke bank dan menyatakan sudah tidak sanggup memenuhi kewajibannya. Apa sebabnya? Debitur menginformasikan bahwa dia melakukan stok opnam dan menemukan kenyataan bahwa nilainya tidak sesuai yang tercatat pada pembukuan. Di pembukuan jauh lebih besar. Sehingga dia melakukan perhitungan lebih lanjut. Ternyata aset-asetnya termasuk stoknya tadi, jika dijual tidak akan menutup semua utang-utangnya, menutup semua kewajibannya. Akhirnya debitur menyatakan dirinya sudah bangkrut. Tetapi dari sisi analisis kredit, apa yang salah? Ada satu aspek yang dilewatkan, yaitu community checking, cek lingkungan. Teman-teman BPR atau kredit mikro mengenalnya dengan cek lingkungan, yaitu cek kepada pengusaha-pengusaha setempat mengenai kondisi terkini dari debitur. Barangkali ada informasi-informasi yang akan mempengaruhi keputusan kreditnya. Ini tidak dilakukan. Karena ternyata debitur senang meminjam kredit tanpa jaminan, temporer, dengan bunga yang sangat tinggi. Ini sebetulnya adalah indikasi bahwa keuangan debitur sedang tight, sedang ketat. Kemudian proposal dilihat lebih jauh, khususnya pada analisis rekening koran, terlihat bahwa pemakaian rekening koran sebelum kredit diberikan di bank lain, itu pemakaiannya maksimal dan cenderung evergreen. Ini sebetulnya suatu indikasi juga bahwa keuangan debitur sedang tight, tapi tidak dilakukan analisis lebih jauh. Ya, kira-kira itu yang bisa kita dipetik, bahwa kalau menemukan sesuatu indikasi yang negatif yang akan mempengaruhi keputusan kredit, seharusnya dilakukan cek lebih jauh. Ya, karena memang debitur ternyata keuangan sedang tight. Ya. Bahkan debitur tidak merasa kalau dirinya sudah bangkrut, bahwa terjadi pencurian di internal bisnisnya, di tokonya, toko onderdilnya. Stok-stoknya banyak dicuri dari dalam oleh orang dalam sendiri. Kredit bermasalah lainnya yang kita akan pelajari adalah sebagai berikut. Kasus debitur Bank X. Penyebab kasus ini sedang marak saat itu. Jika penyebab kasus seperti ini masih terjadi saat ini, maka ini merupakan suatu pembelajaran yang baik jika Anda adalah seorang pemutus kredit atau bagian dari loan committee, bagian dari pemutus kredit. Kredit take over dari Bank Y, yaitu pengambil alihan kredit oleh Bank X dari Bank Y. Bisnis debitur adalah trading kopra. Kopra adalah bahan baku untuk pembuatan minyak goreng dan turunannya. Jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan atau rumah dengan kampret yang dapat dikatakan hanya pas atau pas-pasan. Debitur merupakan anak seorang pengusaha kaya yang
diketahui memiliki banyak aset dan pemilik dari restoran yang cukup ternama di kota tersebut dan juga merupakan debitur Bank Y. Tetapi orang tuanya ini tidak bersedia memberikan biji personal garansi untuk kredit anaknya dengan alasan anaknya kan sudah besar, sudah mengurus bisnisnya dan keluarganya sendiri. Semua aspek di dalam proses persetujuan kredit telah dianalisa. Penjualan terverifikasi dari rekening korannya. Ya, tentu saja akan berlanjut ke kemampuan finansialnya, di mana setelah dihitung debitur masih memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya. Perhitungan modal kerja juga masuk, tidak over finance. Bahkan di rekening korannya itu ada saldo kredit yang besar yang dapat dikatakan mengindikasikan debitur memiliki dana yang cukup besar, sehingga kredit disetujui. Beberapa bulan kemudian kredit menjadi bermasalah. Apa penyebabnya? Dilakukan analisa ulang, penelitian ulang terhadap proposal kredit, dan ternyata penyebab kredit ini disetujui adalah karena rekening korannya bagus, di mana penjualan terverifikasi pada rekening korannya. Debitur memiliki 3 rekening koran pada saat takeover. Rekening yang pertama adalah rekening koran, rekening pinjaman dari Bank Y, di mana pemakaian kredit maksimal dan evergreen. Rekening koran kedua, rekening dari bank yang lain juga, itu tidak begitu aktif, saldonya kecil. Rekening yang ketiga aktif, bahkan ada saldo pengendapan yang besar. Kecurigaan pada rekening koran ini kemudian dianalisis lebih jauh, kemudian diketemukan kenyataan bahwa rekening koran tersebut ternyata rekening koran hasil rekayasa. Kita nanti akan ada satu sesi sendiri untuk belajar bagaimana mengenali atau mendeteksi rekening koran hasil rekayasa. Jadi kredit ini disetujui karena rekening yang digunakan adalah rekening koran hasil rekayasa, atau dapat dikatakan diduga palsu, sehingga kredit disetujui, lolos. Dulu saja rekening koran hasil rekayasa itu begitu mirip, apalagi sekarang ya. Teman-teman harus hati-hati kalau mendapat rekening koran yang bagus, jangan senang dulu, dianalisis keasliannya. Trade checking ternyata dilakukan oleh AO. Harusnya trade checking itu dilakukan oleh pihak independen, sebab AO memiliki kepentingan bisnis. Ya, kalau hanya kepentingan bisnis saja, kalau kepentingannya adalah membela nasabah, itu fraud. Jadi trade checking di internal bank sebaiknya dilakukan oleh pihak independen, entah bagian admin atau bagian tertentu yang ditunjuk oleh manajemen. Pentingnya checking lingkungan, community checking ini sekali lagi penting. Seharusnya dilakukan cek kepada pengusaha setempat atau bahkan kalau perlu pesaingnya. Dan jika perlu lagi, kalau pada saat kunjungan ke bisnis nasabah, ya ke pabriknya misalnya, itu ditanyakan ke sebelahnya, atau bahkan kalau perlu lagi ke security-nya mengenai aktivitas pabrik. Karena biasanya kalau memang kredit ingin disetujui, ketika pihak bank hendak melakukan kunjungan, maka aktivitas pabrik lebih digiatkan, sehingga seolah-olah pabrik ini sedang sibuk memenuhi order, katakan begitu. Jadi kita dapat suatu pembelajaran yang penting di sini. Sekali lagi, hati-hati dengan rekening koran, apalagi rekening koran itu nampak bagus, yang lain jelek, ada satu bagus, itu harus dianalisa lebih mendalam. Takutnya itu adalah rekening koran hasil rekayasa. Trade checking sebaiknya dilakukan oleh pihak independen di dalam internal bank, dan sekali lagi pentingnya community checking, cek lingkungan.
Kasus debitur H. Debitur H adalah existing debitur pada Bank X, di mana kreditnya sudah berjalan 3 tahun. Dan kasus ini seharusnya sudah dapat dideteksi pada saat perpanjangan kredit. Namun tidak demikian. Bisnis debitur adalah tinta printer yang sudah berjalan 7 tahun. Jaminan yang diberikan aset debitur berupa rumah, gudang dengan coverage yang sudah maksimal atau hanya pas-pasan. Debitur tiba-tiba menghubungi AO Bank X dan dia mengatakan bahwa bisnisnya sudah kolaps dan tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya pada Bank X. Jadi ada suatu kejutan di sini, tiba-tiba debiturnya datang dan mengatakan sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya pada Bank X. Apa yang terjadi dan di mana kesalahannya terutama pada sisi bank? Isu pertama adalah isu monitoring kredit. Jadi, kalau tanpa adanya suatu alert atau suatu pertanda bahwa debitur sedang ada masalah pada bisnisnya, itu seharusnya diketahui dari awal. Tetapi ini tidak diketahui dan tiba-tiba debiturnya datang dan menyatakan sudah tidak sanggup memenuhi kewajibannya. Jadi ini adalah isu monitoring kredit. Siapa yang salah? Dapat dikatakan yang salah adalah yang melakukan monitoring kredit, dan yang memiliki tugas ini adalah garda depan atau account officer. Karena dia yang harus melakukan visit atau kunjungan teratur ke debiturnya. Sehingga saat kunjungan, antara lain dapat mengetahui tanda-tanda jika bisnis debitur mengalami masalah, akan ketahuan lebih awal sehingga dapat dilakukan tindakan dini, misalnya untuk penyelamatan atau tindakan lain yang diperlukan. Yang kedua adalah isu sales streaming. Setelah dianalisis lebih lanjut dan juga hasil informasi debitur, ternyata kredit pinjaman rekening koran digunakan oleh debitur untuk membeli aset. Jadi debitur dalam hal ini senang membeli aset untuk kemudian dijual lagi dan memperoleh keuntungan. Tetapi aset terakhir yang dibeli tidak segera laku dan bisnis debitur mengalami masalah sehingga kredit semakin buruk, semakin tertekan, semakin tidak tertolong. Dan ini bisa dideteksi dari rekeningnya, pemegang pinjamannya yang ternyata evergreen, tetapi dari marketingnya atau tim leadernya kurang care, kurang peduli terhadap kondisi evergreen tersebut. Dari sisi nasabah, ternyata kasusnya adalah bahwa produknya di-reject, dikomplain oleh buyernya, karena kualitas produknya buruk. Sebelumnya dia menggunakan tinta printer produksi yang ternama yaitu BASF, tapi kemudian mengganti dengan tinta-tinta yang murah, tinta dari printer dari Cina. Pada saat pameran dagang dia melihat tinta tersebut dan uji coba bagus, tapi ternyata setelah membeli banyak, tinta printer itu dalam jangka menengah justru merusak printernya, sehingga dia dikomplain, di-reject oleh para buyernya. Akhirnya karena kreditnya terpakai maksimal, evergreen untuk membeli aset, debitur semakin tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga kredit menjadi macet. Demikian, kasus yang ketiga ini adalah kasus monitoring pinjaman. Jadi meskipun kredit sudah dibukukan, teman-teman marketing ataupun analis harus tetap memaintenance debitur ini, tetap melakukan monitoring kredit, sehingga ketika diketahui ada tanda-tanda kredit menjadi bermasalah, dapat dilakukan tindakan dini untuk penyelamatan aset bank. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita nanti lanjut kasus-kasus berikutnya yang tak kalah menarik. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu sesi berikutnya, yaitu
jaminan kredit atau agunan.